مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Putri Tiara Marantika di podcast Penghuni Surga. Di sini kami akan menghadirkan ustazah dan narasumber terpercaya menurut Penghuni Surga. Di sini kami akan membahas tentang dasar hidup manusia, dari mana asal manusia, tujuan hidup manusia, dan segalanya tentang manusia. Di sini kita langsung aja panggilkan ustazah kita, yaitu Fakiah Husnul Hidayah. Bertepuk tangan semuanya. Masya Allah Ustazah, gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Masya Allah, gimana keseharian Ustazah nih? Keseharian saya selama ini kajian, pulang kampus. Terus alhamdulillah sekarang saya diundang sama Penghuni Surga Podcast untuk mengisi materi hari ini. Kira-kira Ustazah ini akan nyampein materi tentang apa sih? Saya akan menyampaikan materi tentang dari mana asal manusia, mau apa, dan mau kemana. Tapi ada baiknya kita panggil juga nih narasumber kita yang Betul. lumayan rame lah ya, biar kita nambah sharing-sharing gitu kan ya Ustazah ya. Kita panggil saja narasumber kita hari ini, yaitu Feli, Nabila, dan Amel. Yeay, tepuk tangan semuanya. Masya Allah, ukti-ukti kami hari ini. Boleh perkenalkan dulu ya sih? Dari sini. Iya, perkenalkan nama saya Amelia Priani. Saya Feli Amalia. Saya Nabila Fatmanisa. Nah, langsung aja nggak sih kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Dari mana sih dasar hidup manusia itu, Ustazah? Menurut Ustazah ini gimana? Awal mulanya ya, dari mana kita hidup. Tujuan kita mengetahui dari mana asal kita, yaitu agar buat kita itu mengerti hidup kita secara utuh. Seperti yang disampaikan dengan Ustadz Felix, kajian Ustadz Felix, bahwa terdapat beberapa perspektif dari asal kita hidup. Sebenarnya perspektif ini berbeda ya, antara perspektif orang Islam, perspektif kepercayaan orang yang lainnya. Kalau perspektif Islam, jawabannya itu udah jelas banget. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari tanah dan air, dan Allah yang mengatur hidup kita. Manusia itu bukan makhluk yang asal-asalan atau cuma kebetulan. Allah Sang Maha Kuasa telah mengatur semua yang terjadi di dunia ini, termasuk hidup kita. Sedangkan kalau kita lihat dari perspektif reinkarnasi, kepercayaan orang Tionghoa dan Hindu, mereka percaya bahwa setelah kita meninggal, kita akan bereinkarnasi menjadi orang lain. Baik itu menjadi orang yang lebih sempurna atau menjadi hewan. Sedangkan jika kita melihat dari perspektif orang Barat, terutama yang beragama Kristen atau penganut deisme, Tuhan itu menciptakan kita, tapi setelahnya kita akan hidup sesuai kemauan kita, gitu. Jadi mereka tuh percaya bahwa Tuhan itu seperti pembuat jam gitu. Setelah dibuat ya udah, nggak ada ininya lagi, nggak ada ikut campur tangan Tuhan lagi di hidup kita, gitu. Langsung aja kita langsung tanyain sih sama narasumber kita. Mulai dari Kakak Nabila. Menurut kakak dari mana sih asal manusia itu? Karena saya menganut agama Islam, jadi saya percaya kalau kita itu dibuat dari tanah. Jadi manusia itu berasal dari tanah gitu ya? Iya, diciptakan kan sama Allah. Kalau nggak ada kuasa Allah, jadi nggak bisa jadi gitu ya? Iya. Terus kalau menurut kakak Feli, pandangan kakak Feli itu dari mana sih asal manusia itu? Menurut saya dalam Islam itu kan ada Adam dan Hawa. Jadi kita itu dilahirkan dari nenek moyang kita yang Adam dan Hawa itu menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi dari asal manusia itu dari nenek moyang dari Adam dan Hawa ya. Kalau dari kakak Amel sendiri ini
menurut pandangan kakak ini dari mana asal manusia? Menurut saya, karena saya menganut agama Islam, manusia itu diciptakan dari tanah dan kemudian keturunannya itu melalui proses reproduksi. Jadi dari ayah dan ibu juga kan ya? Iya. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, dari mana asal manusia itu kan karena dari proses orang tua kan. Kalau orang tua itu tidak menikah dan lain-lain itu tidak akan menghasilkan sebuah keturunan. Nah, sebuah keturunan juga tidak akan dapat terjadi kalau tanpa kuasa Allah gitu ya teman-teman semuanya. Dan balik lagi ke topik kedua, yaitu tujuan manusia hidup itu untuk apa menurut Ustazah? Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup. Jadi di hidup kita itu harus memegang prinsip atau disebut juga dengan akidah atau keimanan. Cara kita hidup itu sangat dipengaruhi oleh prinsip yang kita pegang. Dalam Islam, akidah yang kita pegang itu akan menjadi fondasi kita dalam menentukan sehari-hari. Seperti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita makan. Kalau akidah yang kita pegang benar, maka hidup yang kita jalani itu akan terarah dan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget kan sekarang kasus-kasus itu orang Islam yang ngelakuin tindak kriminal, yang ngelakuin pembunuhan, itu bisa aja karena akidah yang mereka pegang itu nggak benar. Jadi pentingnya iman atau akidah dalam menjalani hidup itu menjadi kunci utama supaya hidup kita ini dapat terarah dan berjalan dengan baik. Iman itu bukan semata percaya kepada Allah, tapi juga menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kalau iman yang kita pegang kuat, insya Allah hidup kita akan aman, berkah, dan terarah. Sedangkan kalau kita nggak punya iman, hidup kita bisa ngawur, gampang terpengaruh hal-hal negatif, dan akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Kalau langsung aja kali, langsung tujuan hidup manusia itu untuk apa gitu? Kalau untuk apa kita hidup, ya pertanyaan yang paling penting dari semua pertanyaan. Untuk apa kita hidup? Karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, maka semua yang kita lakukan pasti sia-sia kan? Benar. Kalau dalam Islam, tujuan hidup manusia itu sudah sangat jelas. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama kita hidup dalam Islam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya itu di sini bukan cuma soal sholat atau puasa, tapi semua aktivitas yang kita lakukan selama itu sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah. Itu menurut Ustazah dulu ya. Kalau menurut narasumber kami nih, seperti Kakak Nabila, tujuan hidup kita di dunia ini, manusia ini untuk apa gitu? Seperti yang Ustazah bilang, tujuan kita tuh di dunia tuh buat ibadah, karena Allah kan juga sudah berfirman. Terus juga kita harus bisa mengimbangi dunia dan akhirat itu gimana, jangan terlalu mengejar dunia dan juga jangan lupa dunia juga perlu dikejar, tapi akhirat juga perlu. Benar. Jadi kalau menurut Kakak Feli? Menurut saya juga tadi kata Ustazah tadi kan dia bilang tujuan kita kan beribadah di dunia dan juga kita menjaga keseimbangan kita di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kita jangan terlalu mengejar dunia terlalu besar, kita juga harus mengejar dunia akhirat selanjutnya. Jadi hidup dan mati kita harus seimbang. Harus karena Allah. Iya, harus karena Allah. Tujuan kakak ini nih sama aja kayak ya beribadah intinya kan. Kalau menurut Kakak Amel? Sama seperti yang lainnya, dan yang seperti Ustazah bilang bahwa kita itu hidup itu tujuannya emang untuk mengejar dunia, tapi juga harus diimbangi dengan ibadah yang bertujuan untuk mengejar akhirat juga. Menurut saya itu kan, kalau menurut pandangan saya, kalau kita selain tujuan di dunia itu
kalau tujuan di dunia itu kita seperti membahagiakan orang tua itu kan termasuk ibadah ya salah satunya. Jadi selain kita mencari kayak sholat dan lain-lain itu kan ya itu namanya kewajiban untuk ke akhirat kan ya. Jadi kita semuanya harus balance. Nah, jadi selanjutnya yaitu Udah. oh jadi udah selesai ya. Udah, materi saya sih udah selesai. Ada yang mau bertanya dari narasumber? Ya, apa ada yang mau disampaikan, kita sharing session aja gitu. Ya, boleh Kak Nawira. Menurut Ustazah kan pemuda zaman sekarang tuh kan jauh dari Tuhan. Jauh dari agama Ya, gimana sih biar mereka itu lebih dekat gitu, biar tahu kalau ada akhirat yang perlu dikejar, karena kan kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Nah, yang bagus sih itu. Baik, saya jawab ya Kak. Nah, itu kembali lagi dengan bagaimana kita hidup, bagaimana kita memegang prinsip kita, akidah kita, keimanan kita. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman era modern ya Kak, jadi susah gitu untuk ininya, apalagi lingkungan kampus, itu kita tahu benar seperti apa lingkungannya kan. Nah, itu sebenarnya Allah itu memberi kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita hidup, keimanan yang kita pegang, tapi semua itu tetap ada konsekuensinya. Bagaimana caranya untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah lagi, yaitu dengan diri mereka sendiri. Nggak bisa ada yang bantu kecuali kemauan diri mereka sendiri gitu, kemauan mereka untuk belajar agama, untuk menjauhi maksiat, menjauhi larangannya gitu kan Nabila. Sudah terjawab Kak? Sudah. Jadi balik lagi ke prinsip diri sendiri ya Ustazah ya. Prinsip hidup, Iya. akhlak, akidah. Akidah banget yang harus dipegang dalam hidup ini ya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Cukup Ustazah. Cukup. Oke, sekian podcast Penghuni Syurga hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dari Ustazah dan narasumber-narasumber kita dapat diterima dan dapat Ambil ilmunya ya, Masya Allah. Sekian podcast hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.